alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikril ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan orang beriman itu tentram hatinya karena berzikir kepada Allah. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tentram. Itu janji Allah. Allahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Lek panjenengan melok dzikir nek kene terus gak bahagia, terus gak tentrem. Terus ya apa, Pak? Nggih. Kalau melok dzikir kok gak bahagia, kok gak tentrem. Sing salah sapa? Kok Allah ngomong, lek dzikir, lek panjenengan niku dzikir pasti tentrem. Kok ana sing ngomong apa dari wis dzikir lho Pak, kok gak tentrem. Kan aneh. Berarti zikirnya kurang. Kurang apanya? Kurang temen. Kurang apa deh? Kurang akeh. Terus kurang apa deh? Kurang niati sing lurus. Innama a'malu binniyat. Kita ini zikir ini dituntun oleh guru mursyid kita, ilahi anta maksudi, hanya kepada Allah semata dan mencari ridhonya Gusti Allah. Makanya di sini kalau zikir la ilaha illallah itu sing banter, Pak. Mumpung di sini. Sampai kalau di rumah belum tentu banter. Nggih. Oh mana nama masjid Masjid liya, masjid Muhammadiyah, oh mana? Ya ini sekali ini tak. Kalau di sini sampean sing banter, kenapa? Masya Allah, sampean neng dokter kejiwaan, psikologi. Lek sampean lagi dodoi, ada masalah, tinggal lapo, cari tanah yang lapang, berteriak sekeras-kerasnya, kan dulu, iya. Wah, kalau manfaati. Tapi lah sampean iki firman-Nya Allah dan pasti tentram. Allah gak bujui, pasti. Kok iso, Pak? Loh, saya ini kan pelaku, Pak. Bu. Pelarat yo tahu, sugih yo tahu, masalah yo numpuk. Tapi gak menghilangkan ketentraman karena janji Allah itu. Allah gak mungkin mengingkari janjinya. Karena saya sudah mencoba sendiri, ya. Saya itu kalau ngomong, kalau misalnya dodolan obat, kok obat gak diombe kok didol nang wong ngomongnya enak. Ya, pasti waras, pasti ini, itu lah ngecap jadi. Ya, kok nggak tahu ngerasa loh. Alhamdulillah saya ini 25 tahun ikut zikir ini. Ada tetangga saya dulu begini, Pak, sampai mlebu rekod ya? Enggak. Kenapa? Pak, lek mlebu rekod itu lek gak kuat larat sampai mulu. Dalam perjalanan tambah sugih, Pak. Udah masih siji, udah loro, udah omah sampai 5, sampai 2 ruko bareng. Tambah sugih. Bareng ngono tangga ngomong gini, sampean jodoh, Pak. Berarti sampean melok rekod iki. Enak ya. Terus bareng ngono melarat maneh, Pak, aku, Pak. Dia ngomong, berarti sampean gak jodoh, Pak. Ini dipikir dulinan, Mbak. Zikir. Bukan itu, bukan kaya miskin, enggak. Kalau guru kita menyampaikan ditambah nikmatnya. Makanya kalau kamu bersyukur ditambah nikmatnya. Maka dari itu, ya, terus bagaimana? Dia zikirnya buanter, la ilaha illallah, tambah sumpah tambah buanter nulis. Betul, Pak, itu, Pak. Iso. Wis teriak wis keras-kerasnya untuk melampiaskan kita bukan kepada Allah. Kita minta tolong kepada Allah supaya Allah menolong kita dari semua permasalahan hidup kita, bu rezeki, bu opo lah. Yang sempit, yang sulit, kita hanya berharap kepada Allah yang bisa menolong. Dan zikir itu, Pak, pasti ada hasilnya.
Wong saya itu loh ketemu dengan ikhwan maling Mbak, maling ini temenan ini nyolongan pol. Barang ketepis mari ditalkin ya, ketemu saya. Ono barang Mbak, iki lek biyen tak sikat iki. Lho saiki kok enggak apa oh. Sungkan aku. Ono alus ndelok ya. Coba bayangkan aja. Ini terjadi betul, hebat. Hebat zikir itu ya. Allah itu hebat, mampu merubah orang. Sampai yang biasanya suaminya pemarah itu ya, ada itu. Biyen dulu bapak itu mau ngamukan Pak. Saiki jek kalau sampean zikir alhamdulillah. Aku sing ngamuk andek sing sabar gitu. Iya. Kenapa? Ada hasilnya zikir itu pas. Kira gak percaya nih sampean? Gak percaya. Orang zikir itu nggak bisa berbuat melampaui batas atau berbuat maksiat. Pokoknya zikir loh sampean yo. Sampean zikir loh yo. Sampean ngamuk oh, tapi ambil zikir. Ayo pilih dulu. Ngamuk oh, tapi ambil zikir. Paling pertama ini. Terus itu zikir terus aman man. Wah, aku nyoba Pak. Lek UPE mau teng gitu ya. Terus zikir ya. Oh iya lah, boy. Enak zikir, ngrungokno guru tentu malah pusing. Digawe nang Allah mari ya. Itu pasti zikir itu ada hasilnya. Maka dari itu yang dijamin oleh Allah itu tidak masuk neraka. Orang-orang yang mengamalkan la ilaha illallah yang ditujukan kepada Allah semata. Itu ilmunya, amaliyahnya ya nopo panjenengan nih, boleh belajar nih untuk pinter, belajar sampai saat ini belajar gak lulus. Ketika kita berzikir la ilaha illallah, hati ini itu zikir hobi itu Pak. Allah ya, terus ini jadi ininya lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hatinya itu berzikir kepada Allah. Yang itu yang dikatakan secara amaliyah itu yang la ilaha illallah yang semata-mata ditujukan kepada Allah. Terus hasilnya bagaimana? Kurang sama dewi sampean. Saya gak percaya. Gak gelem mandek zikir sampean lho, percaya. Engko lambe di, Pak, zikir Pak, wayah nyebut gawe aja zikir terus. Kenapa? Sampai kepada kenikmatan. Karena zikir itu lezat, zikir itu nikmat. Nah, ketika ini kita ini kan kadang-kadang lupa, ya. Sampai misalnya hataman kados niki wae. Ketika panjenengan hataman pikirannya melayu-melayu nang dindi. Coba hataman niku dengan zikir rofinya dihidupkan. Terus selesainya sampean rasakan, beda enggak nanti? Ya sampean misalnya hataman, nyekel HP ini, teng-teng. Iya. Niki nama niku yang saya praktekkan. Ketika hataman, apakah saya itu ketika hataman terus apa itu pas semangat terus apa fokus kepada Allah? Kadang-kadang ya enggak, keselip sampai setan juga bodoh aja. Tapi ketika kita hataman itu zikir kita hidup, kan kita fokuskan betul itu Pak, sambil membaca Allahumma ya qadhiyal hajat, hatinya zikir. Ya. Untuk hasilnya sampean mari ku sampean rasakno wis gak iso diceritakno. Ya. Nikmatnya itu ada. Tapi kalau ngelantur gak iso ono, ngelantur nang dindi. Ya, iki ngomong, iki gak nang Allah. Ya. Coba itu. Jadi makanya di sini ya untuk melatih kalau kali panjenengan itu supaya kita ini lebih banyak berzikirnya, lebih fokus zikirnya. Di sini alhamdulillah masih bisa istiqomah setiap subuh itu sampai isro. Paling tidak zikirnya itu sudah 45 menit, nanti khatamannya itu sampai sholat isro. Dan sini sudah banyak yang sudah mulai istiqomah 20 orang, 15 ikhwan, sudah alhamdulillah nggak putus. Terus bagaimana yang lainnya? Yang lainnya itu
ya khataman seperti ini. Untuk khataman itu adalah untuk siramannya. Terus niki wau. Terus bagaimana untuk pupuknya? Pupuknya adalah manakib. Setiap 1 bulan sekali minimal mengikuti sekali. Kalau khatamannya itu minimal 1 minggu sekali. Ya. Untuk apa? Supaya tanaman yang sudah ditanam itu tumbuh subur. Karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid, yang mana di dalam Al-Quran Allah mengabadikan dalam surat Ibrahim itu bahwa kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah itu seperti pohon yang akarnya menghujam ke bumi, dahannya menjulang ke langit. Suatu saat pohon ini akan mengeluarkan buahnya dengan izin Allah. Apa maksudnya itu? Yang dimaksud itu adalah buah-buah ma'rifatullah. Yakin Pak, wong sing jikir itu makrifat Pak. Kenapa? Loh, kita ini sudah diurui, sudah masuk wilayah itu. Ilahi anta maksudi walidhoka madomi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Cuman makrifat itu aja dipikir, ngeluh. Kok guru tutup-tutup? Apa itu tutup nanti? Wong zikirnya sudah di sini. Kalau mau dikejar kemana? Mau dilambatkan ya bagaimana? Ya sudah di situ. Di istiqomah zikir yang ada di dalam hati. Lalu terus misalnya sama-sama orang itu nanam podo nanduri ya. Nandur wit pelem apa niku biji mangga satu. Biji mangga satu lagi. Sing situ iki biji mangga yang sebelah kiri ini ya. Nanamnya sama, talkinnya sama, siramannya sama dengan yang sebelah kanan ini. Tumbuhnya juga sama, tumbuh karena sama-sama istiqomahnya. Zikir 1,5 dilakoni, zikir hofinil ali dilingno 1 minggu sekali mengikuti kegiatan khataman, 1 bulan sekali mengikuti manakib. Sama. Terus bedanya di mana? Bedanya ini kadang-kadang ini terlalu dipikirkan sampai nandur ya, nandur apa lah misalnya. Terus sampai delok terus sampai pikir no, kok gak gede-gede yo. Terus yang situ ini ditandur di jarno, mari disiram ya ditinggal, mari dirambut ditinggal, gak dipikir no. Yang dipikirkan terus ini Pak, kan rumongsone gak tutup-tutup yo. Oh kak marifat yo, marifat itu apa yo? Aku tak bingung. Musahadah apa, muraqabah apa, ngeluh sampean. Karena ini nggak dipikirkan, dateng selesai, wes nyambut gawe kok mulai zikir maneh terus siswi kan tukul Pak. Tukulnya sodo karo sing sebelah kiri gimana? Apa bedanya? Yang ini bersyukur Pak. Alhamdulillah. Padahal sih 3 bulan loh, wes gede. Ya. Yang sini tadi karena dipikirkan terus, gak bersyukur Pak. Padahal kok tutup saya ini si anakku ini. Aku mau cok kitab itu kok sampai luar biasa. Nah itu bedanya itu, bukan tidak boleh berpikir. Otomatis orang yang berzikir itu nanti ada janji Allah. Ulil albab, cerdas secara spiritual. Walaupun panjenengan nggak bisa ngomong, tapi paham. Wong ngomong apa ae. Wong ngomong kok wis eru sampean. Wong ngomong hakikat salah eru. Wong ngomong makrifat salah eru. Kenapa? Janji Allah itu bahwa orang yang berzikir itu ulil albab, dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masuk nanti dimensi spiritual. Kalau misalnya panjenengan sih, wah amalkan saja sudah. Jangan dipikirkan, yang penting mengamalkan. Gua akan perlu ya. Orang yang paling berharga di kehidupan ini Pak, yang tidak bisa dibeli itu ketentraman dan kebahagiaan. Apa itu pun nanti kalau tuku nih, dan itu hanya didapat dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Saya kira cukup dari saya. Alhamdulillah saya sampaikan kepada para
pengurus kemarin ya, kita minggu yang lalu, minggu kemarin beberapa ikhwan, beberapa pengurus bagian talqin ke Bondowoso, ke Besuki di perwakilan Bondowoso Ustaz Muzaki, di perwakilan Situ Bondo Besuki. Dan alhamdulillah saya terima kasih kepada ikhwan ahwat yang banyak membantu, termasuk tim masak yang sampai semua alat-alat masak dibawa ke sana ya. Alat-alat masak semua biayanya juga dari ikhwan. Kenapa? Karena di sana minus. Jadi kalau dari kota Besuki alun-alun itu masih naik sampai ke gunung, itu kira-kira 25 kilo, jalannya juga welek ya. Terus alhamdulillah gak sepero adem. Paling tidak kita bisa mengambil pelajaran di sana. Apa pelajarannya? Yang pertama, ketua perwakilannya itu miskin. Kenapa miskin? Satu, nggak kerja, rumahnya itu gede, lantai dari tanah. Kalau keramiknya enggak, lantai itu tanah. Nggak percaya takon Mbak Us itu. Mbak Us tak jak tak dudui. Loh Mbak, iki omahe. Lah sekretariatnya api. Kalau sekretariat itu yang bangun kan banyak bantuan dari Al-Mukarrom. Ya, Al-Mukarrom sering bantu ke sana, termasuk dari ikhwan-ikhwan yang ada di sini, ya. Termasuk kadang saya ambilkan dari Baitul Mal untuk bantu di sana. Tapi setiap bulan itu manakib, Bu. Setiap bulan itu manakib. Setiap bulan 1 elep 2 elep. Bayangkan dari sana perjalanannya ke sini 5 jam sampai 6 jam. Datang manakib ke Surabaya. Kira-kira sampai duki manakib ke Surabaya nopo jarang. Makanya kalau semangat kadang ya Allah, wis kan rata-rata petani di sana apa itu tukang mebel, bukan sing duwe mebel gak apa-apa, tukang mebel. Terus merawat apa itu tegalan sawah. Jadi ikhwan biasa-biasa saja. Jadi kalau mau manakib itu urunan 100.000. Urunannya itu untuk transportasinya 100 sampai 150.000 dari Besuki ke sini. Nah sampai kan enak, kalau dari sekretariat gratis. Gratis kalau sing melok. Iya. Kadang-kadang sini ini panitia ini sungkan Pak nari wong boleh ditariki terus gak ngaji. Saya lemah itu loh. Lemah betul. Terus gara-gara ditarik 1.000 terus gak ngaji, saya temen nih. Sedekah itu terus nangdi. Padahal kalau Al-Mukarrom berpesan itu jihad fisabilillah, berjihad itu dengan hartamu, dengan jiwamu, dengan tenagamu, dengan pikiranmu. Dan alhamdulillah kita talqin itu tidak bayar di sini, gratis. Ya, kalau tarekat lain sampai ada maharnya itu. Karena apa kok gratis? Karena nggak bisa dibeli kalimat la ilaha illallah yang ditalkinkan itu. Kayak Nabi Musa itu bertanya, ada yang lebih dari kalimat la ilaha illallah? Nggak ono. Kalau ditimbang kalimat yang ditalkinkan itu 7 lapis langit dan bumi dijadikan satu. Sampai bumi ini ke situ apa luru? 7 lapis langit dan bumi dijadikan satu, ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah yang ditalkinkan itu, niscaya pahalanya lebih berat kalimat la ilaha. Kira-kira misalnya talqin mahari 100 juta. Gede ini sampai 7 lapis langit dan bumi. 1 triliun. Karena gak bisa dituku, makanya gak bisa bayar sampean. Bayarnya itu cuma niat ilahi anta maksudi, bukan pingin sugi, bukan. Lah sampean sugi dewi kok. Rene iku. Ya untuk melarat, bukan ngaji nok kene terus melarat, enggak juga, tergantung nasib. Bukan kepingin dijaya sok miber, enggak. Apa? Ilahi hanya kepada Allah semata. Ilahi anta maksudi, itu maharnya.
Waridho kan semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Kalau enggak, bisa nggak jadi sampai di tengah perjalanan. Kenapa? Bisa gini, lah aku kok ngaji kok malah melarat ini, wis tak mandek sih pindah guru mana, pasti ngono. Dulu soge iso hilang, Pak. Jangan dikira orang bertumpuk kekayaan itu terus bisa istiqomah ngaji, belum tentu. Banyak ikhwan yang kaya itu yang nggak bisa ngaji. Saya telepon di mana, Pak? Di Jakarta, Pak. Syukurani, Pak, besok ngaji, duit wis miliaran. Ya Allah, sing melarat ya gurun tentu bisa ngaji, sing sugih gurun tentu iso nggak. Semua itu karena pertolongan Allah, karena niat seseorang yang ilahi itu akhirnya ditolong oleh Allah. Lurus ilahi anta maksudi, apa yang diberikan oleh guru kita nggak tolak-toleh. Ya, bahkan saya sendiri berprinsip la ilaha illallah menyelesaikan semua masalah saya. Saya yakini itu, baik dunia maupun akhirat. Wong iku wali-wali ae gawe jimat kalimat sodo kok. Ya, wali-wali lho, jimat kalimat sodo ya kalimat tauhid la ilaha illallah itu. Kenapa kok nggak sukses? Karena nggak yakin. Coba. Ya. Sikat aja. Enggak laro, iya teman nanti Pak ya. Enggak iki sik setengah-setengah sik aduh. Mari kono bulu sangka oleh Allah. Mudah-mudahan kita ngikuti terus sampai akhir hayat ya, sehingga kita bisa merasakan apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, bahwa zikir itu benar-benar mampu menolong kita kehidupan dunia maupun akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.